Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bisa dengan rasa syukur dan sukacita memasuki ibadah peringatan Hari Kebangkitan Kristus atau ibadah Paskah pada pagi hari ini. Biarlah saudara dengan penuh syukur kepada Tuhan, dengan hati yang bersukacita kita akan bersama-sama menyanyikan pujian. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami ucapkan selamat bergabung di ibadah Raya Paskah pada pagi hari ini kepada seluruh jemaat GKMI Efata. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan untuk kita semua. Mengingat kemenangan Yesus Kristus, mati lalu bangkit mengalahkan maut. Dengan hati yang bersyukur, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, mengejar hadirat. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita akan bersama-sama mengawali seluruh rangkaian ibadah kita dan menyerahkannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi hari yang sangat membuat kami bersukacita di hadapan Tuhan, karena hari ini Tuhan telah mengalahkan kematian. Maut telah dikalahkan dan semua kami boleh hidup berkemenangan dengan memiliki janji keselamatan yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami hanya akan memulai seluruh ibadah peringatan Jumat Agung ini dengan pengakuan
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saudara, mari kita akan bersama-sama dengan penuh syukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita akan menyanyikan pujian ini. Biarlah semuanya kita nyanyikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kematian. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai nas dari kebangkitan Kristus. Kita akan membacanya dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Saudara, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian bersama-sama. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Pada minggu ini Tuhan, kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Engkau memberkati dalam hati kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan terlebih jemaat-jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, dan kami kembalikan hormat dan pujian hanya bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikian firman Tuhan yang dibacakan kepada kita pada minggu ini, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dalam hati kita masing-masing dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, masih teringat di dalam memori saya, saudara-saudaraku, seorang ayah bangun pagi subuh, mempersiapkan diri untuk mencari kehidupan. Ia tidak segan-segan melangkahkan kaki melewati pintu rumahnya, menahan ngantuk dan dinginnya pagi hari. Ia mempercepat langkahnya, saudaraku, untuk menggapai rejeki, karena dia tahu di depannya ada kehidupan. Hari yang semakin terang, saudara-saudaraku, membawanya pada semangat untuk bekerja, karena terang itu adalah kehidupan. Terang itu membawanya pada sebuah keberhasilan. Terang itu membawanya pada sebuah kesuksesan. Ia akan menemukan nilai-nilai yang baik, dan di sanalah ia akan merayakan kehidupan itu. Kehidupan
yang dia temukan, dia bagikan kepada istri, kepada anak-anaknya dan keluarganya. Dan di sanalah iman dirayakan. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, adakah hidup kita saat ini sedang menghadapkan kepada terang? Adakah hidup kita juga sedang kita hadapkan kepada yang namanya kehidupan itu? Tema Paskah pada minggu ini, saudara-saudara, berpaling kepada yang hidup. Saudara di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca Yohanes pasal 20 ayat yang pertama, Yohanes memulai narasi Paskahnya, saudaraku, dengan sebuah pernyataan. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Subuh, demikian kita sering mengatakan kepada pagi-pagi yang benar itu, saudara-saudaraku. Di mana subuh itu adalah satu titik waktu yang merupakan batas antara gelap dan terang. Satu titik waktu yang mau mengatakan, saudara-saudaraku, bahwa terang adalah sebuah kepastian, namun toh kegelapan masih merupakan sebuah pengalaman. Dalam Injil Yohanes, saudara-saudaraku, sering digambarkan perjumpaan antara gelap dan terang ini. Bahkan sejak awal, saudara-saudaraku, Yohanes telah menggambarkan Yesus sebagai terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Kegelapan adalah simbol kematian, sedangkan terang adalah simbol kehidupan. Itulah sebabnya Yesus disebut, saudara-saudaraku, sebagai terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang kehidupan atau terang hidup. Sungguh menarik, saudara-saudaraku, bahwa peristiwa Paskah justru terjadi pada waktu subuh. Pada waktu terang sudah menjadi kepastian. Namun kegelapan toh pada kenyataannya masih menjadi pengalaman. Peristiwa Paskah memang menghadirkan terang, menghadirkan kehidupan. Tentu maut sudah dikalahkan. Subuh itu, saudara-saudaraku, pasti akan menjadi terang. Namun pada sisi lain juga, saudara-saudaraku, kenyataan di dalam setiap kehidupan kita masih merasakan yang namanya kegelapan itu. Terkadang saudara-saudara kita mengalaminya, keluarga kita mengalaminya, atau sahabat kita mengalaminya, dan bahkan suatu waktu pun kita sendiri juga mengalaminya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, berada di dalam batas antar gelap dan terang, maka selalu ada dua kemungkinan respon iman. Yang pertama, saudara-saudara, respon iman yang seperti apa? Yang pertama adalah selalu ada orang yang mampu melihat kepastian terang itu meskipun masih samar-samar. Di dalam narasi Yohanes misalnya, mereka itu diwakili oleh murid yang lain disebutkan oleh Yohanes. Saudara-saudaraku, murid yang lain itu Yohanes mencatat mengatakan bahwa mereka percaya. Percaya kepada apa? Apa yang pernah Yesus katakan, Yesus ungkapkan pada waktu yang lalu. Mulai mereka pahami. Samar-samar, iya. Tapi dalam iman Paskah, saudara-saudaraku, mereka mulai menemukan iman di dalam kehidupan mereka. Yohanes 20 ayatnya yang ke-9. Yang kedua, saudara-saudaraku,
Respon yang kedua adalah selalu saja ada orang yang masih bergumul dengan kepastian terang itu. Pandangan mereka masih tertuju pada kegelapan atau kematian. Bagi mereka kubur yang kosong bukanlah simbol kemenangan atas maut, tetapi justru penegasan atas kegagalan atau kegelapan itu sendiri. Yesus yang mati, mayatnya telah dicuri. Kalau kematian Yesus jelas menghadirkan kegelapan di hati, maka saudara-saudaraku, peristiwa yang dipersepsikan sebagai dalam tanda petik pencurian mayat Yesus makin mempertebal kegelapan yang sudah ada di hati. Saudaraku, di dalam narasi Yohanes, orang-orang ini diwakili oleh Maria Magdalena. Betapa gelap dan sedih hatinya. Ia berdiri dekat kubur dan menangis. Saudaraku, tentu perlu kita untuk berpaling kepada kehidupan itu sendiri. Kita menghadapkan kehidupan kita bukan lagi kepada kematian, tetapi kita menghadapkan kepada kehidupan, kepada terang, di mana Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah terang kehidupan. Saudaraku, berada di batas antara gelap dan terang membawa Maria pada sebuah proses pencarian. Ia tidak menyerah pada realitas bahwa kegelapan masih dia rasakan. Ia bergumul untuk apa? Untuk pada akhirnya bisa mendapatkan terang yang mengusir kegelapan di dalam hatinya. Ia tidak segan-segan, saudara-saudaraku, untuk melongok sampai ke dalam kubur. Ia bertanya sampai akhirnya ia mendengar sebuah panggilan yang penuh cinta. Maria. Panggilan yang membawanya pada panggilan pada sang terang itu sendiri, saudara-saudaraku. Yesus sudah bangkit. Lalu Maria mengenalinya, dan dia sebutkan di dalam bacaan kita tadi, Rabuni. Demikianlah kata Maria. Sungguh menarik, saudara-saudaraku, di dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus hanya memanggil Maria saja. Ia tidak menunjukkan bekas paku sebagaimana dinarasikan oleh Yohanes pada perikop lainnya. Buat Maria, panggilan itu sudah cukup untuk membawanya berpaling kepada kehidupan. Panggilan Yesus kepada Maria sudah cukup untuk membawanya kepada terang kehidupan. Peristiwa perjumpaan Maria dengan Yesus, saudara-saudaraku, mengajarkan kepada kita dalam pergulatan dan pergumulan kita, bahkan terkadang hingga sampai titik keputusasaan, bahkan hingga sampai titik pada tidak ada lagi harapan. Kerasnya kehidupan hingga kita menjadi frustasi, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kesulitan untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak dan rumah tangga, dan masih banyak hal-hal lainnya yang menjadi permasalahan-permasalahan, yang menjadi problem-problem kehidupan kita. Sama seperti Maria, di tengah-tengah pencariannya, frustasi, galau, pusing, terulurlah terang itu. Terulurlah dan hadir kasih ilahi itu.
sapaan manis buat Maria. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, masih banyak orang yang seperti Maria. Mereka yang bergumul antara kepastian terang dengan kenyataan adanya kegelapan, saudara-saudaraku. Subuh itu ternyata ada di mana-mana. Subuh itu sebenarnya adalah ada ketika kita sedang di dalam sebuah kesulitan. Subuh itu ada di ruang ICU bagi seorang yang sakit. Subuh itu ada bagi seorang yang membutuhkan makanan, bagi mereka yang kelaparan. Di antara mereka yang diperlakukan tidak adil, harusnya subuh itu juga akan hadir di sana. Bahkan di medan pertentangan dan peperangan sekalipun, di tempat duka dan dimanapun, subuh itu harus hadir. Siapa yang menghadirkannya? Siapa yang akan membawanya, saudara-saudaraku? Yesus telah memberikan teladan yang baik. Dia menyapa Maria itu dengan berkata, "Maria," dan saatnya bagi saya dan saudara. Mari kita membawa subuh yang akan menuju kepada terang itu kepada sesama kita. Di sana pasti selalu ada orang-orang yang sedang bergumul. Di sana pasti ada orang-orang yang membutuhkan. Paskah itu akan lebih bermanfaat, akan lebih berfungsi dan menjadi berkualitas ketika kita akan mewartakan tentang kasih Kristus. Kita hadirkan kasih di tengah-tengah sesama kita. Terang yang telah kita dapatkan itu menjadi alat bagi sesama kita untuk mereka juga bisa keluar dari kegelapan, keluar dari kungkungan dosa, dan mereka menemukan terang kehidupan. Mereka menemukan yang namanya kehidupan yang kekal. Saatnya bagi saya dan saudara, mari kita membawa cahaya terang Paskah itu dimanapun kita berada. Bawalah di dalam setiap kehidupanmu hari lepas hari. Bawalah di dalam rumah tanggamu. Bawalah di dalam pelayananmu. Bawalah di dalam pekerjaanmu. Bawalah di dalam seluruh kehidupan. Hendaklah cahaya terang itu memenuhi seluruh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami memohon Engkau memberkatinya dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus belajar ya Tuhan, agar kami juga Tuhan boleh menjadi cahaya terang bagi sesama kami, sebagaimana Tuhan telah menerangi hidup kami. Dan biarlah kami Tuhan boleh terus berjuang, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi orang-orang yang membawa damai bagi sesama kami. Kasih itu kami bawa kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Hidup kami dipenuhi oleh kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, dan berkati seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kita akan mengangkat satu pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara kita akhiri seluruh ibadah ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong kami semua untuk kami bisa beribadah dengan segenap hati kami dalam peringatan hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Biarlah Engkau akan terus memelihara, menjagai kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan berkemenangan. Karena Kristus telah mengalahkan dosa dan kematian, dan kami semua telah Engkau angkat menjadi anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur dan memohon penyertaan-Mu Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini dan seterusnya. Karena itu kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kebangkitan Tuhan yang sudah mengalahkan kematian dan menebus umat-Mu ini dari dosa. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.